Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas jaringan saraf tiruan. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Angela Estefani, yang kedua ada Devi Gebi Febrianti, yang ketiga ada Cindy Margareta, yang keempat ada Magdalena Isma, yang kelima ada Muhammad Ridwan, yang keenam ada Rizkulah Mulyana. Selanjutnya ada penerapan Self-Organizer Maps atau SOM untuk analisis data indikator sosial di Nusa Tenggara Timur. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan ketimpangan sosial ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan menggunakan metode SOM sebagai alat analisis data berbasis jaringan saraf tiruan. Penelitian ini bertujuan memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Oke, lalu indeks pembangunan manusia atau IPM digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Di Provinsi NTT, IPM mengalami pertumbuhan rata-rata 0,88% per tahun dari 2011 hingga 2020. Namun, sempat menurun sebesar 0,6% pada tahun 2019 hingga 2020 akibat pandemi COVID-19. Variasi sosial ekonomi antar kabupaten atau kota di NTT menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan SOM untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan indikator sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil klasterisasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap wilayah, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, lalu next. Oke, data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS NTT tahun 2020. Data mencakup 9 indikator utama, yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, angka buta huruf, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto. Indikator ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota dan menjadi dasar dalam proses klasterisasi menggunakan SOM. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Oke, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metodologi Shape Organization Map atau SOM adalah sebuah metode dalam jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Metode ini bekerja tanpa membutuhkan label atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, SOM diterapkan menggunakan perangkat lunak RS Studio. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan algoritma yang memastikan setiap klaster menggambarkan kesamaan karakteristik data antar wilayah. Hasil akhir berupa pola-pola klaster yang dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan sosial ekonomi di setiap kabupaten atau kota di NTT. Ini adalah hasil klasterisasi. Hasil divisualisasikan dalam bentuk tabel dan peta yang memudahkan analisis lebih lanjut. Bisa dilihat di situ ada klaster pertama, kedua, dan juga ketiga dan juga keempat. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan tabel sebelumnya, hasil analisis menggunakan SOM menghasilkan 4 klaster dengan karakteristik unik. Klaster 1 terdiri dari 16 kabupaten yang memiliki angka pengangguran terbuka, jumlah penduduk, dan angka buta huruf yang tinggi. Klaster 2 meliputi 3 kabupaten dengan kondisi yang lebih moderat dibandingkan klaster 1. Klaster 3 terdiri dari 2 kabupaten yang memiliki indikator sosial ekonomi yang lebih merata, menunjukkan potensi untuk berkembang menjadi kota. Klaster 4 hanya terdiri dari kota Kupang dengan hampir semua indikator memiliki nilai tinggi, mencerminkan fasilitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, analisis dan interpretasi.
Hasil klasterisasi menunjukkan bahwa setiap klaster membutuhkan perhatian kebijakan yang berbeda. Klaster 1 membutuhkan intervensi pada sektor pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Klaster 2 memerlukan kebijakan yang serupa namun dengan intensitas yang lebih ringan. Klaster 3 membutuhkan dorongan pembangunan untuk mempercepat transformasi menjadi kota. Klaster 4, yaitu Kota Kupang, perlu mempertahankan capaian yang telah ada dan menjadi model pembangunan bagi wilayah lain. Keseluruhan hasil ini menggambarkan bagaimana SOM dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode SOM efektif untuk mengelompokkan wilayah di Provinsi NTT. Berdasarkan indikator sosial ekonomi, hasil klasterisasi memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan yang lebih terarah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar variabel tambahan digunakan untuk memperkaya hasil klasterisasi sehingga analisis menjadi lebih mendalam dan relevan untuk mendukung pembangunan kelanjutan di NTT.